Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Majid Fadilah dari kelas SI 21A2. Lalu ya, Dengan saya Zain Adli Saputro dari kelas SI 21A2 dengan NIM 2101087. bahwa video ini dibuatkan untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Muhtarom SE, Eskom, Mkom. Pada proyek ini kami akan membuat sebuah aplikasi transaksi komputer atau transaksi service yang berisi tabel-tabel sebagai berikut. Nah, ini pertama ada tabel admin. Bisa dibuka isinya admin. Nah, ini terdiri dari dua kolom. Satu kolom ID admin, satu kolom nama admin. Untuk tipe datanya menggunakan varchar, semuanya menggunakan varchar 6 dan varchar 10. Selanjutnya ke tabel pelanggan. Ke tabel pelanggan ini terdapat 3 kolom yang berisi ID pelanggan, nama pelanggan, serta nomor HP. Untuk tipe datanya sama, varchar, yang beda hanya ukurannya, menggunakan ukuran 6, 10, dan 14 untuk nomor HP. Selanjutnya tabel spare part. Nah, pada tabel spare part ini berisi 3 kolom, yaitu ID SP atau ID spare part, nama SP, dan serta harga SP. Pada tabel ini digunakan untuk mengisi spare part dari laptop yang sedang diservis. Misalnya ada pergantian keyboard, LED, dan lain-lain. Selanjutnya ke tabel transservice. Tabel transservice berisi 3 kolom. Pertama ID service, kemudian biaya jasa, dan nama spare part ya. Jadi ini nanti terhubung dengan tabel spare part, terrelasi. Nah, terrelasi dengan ini. Selanjutnya tabel transaksi pembayaran. Nah, ini tabel utama ya, atau tabel pusat. Ini berisi 8 kolom yang terdiri dari ID pembayaran, biaya jasa, harga spare part, total biaya, nama admin, nama pelanggan, tanggal, kemudian ID service. Untuk tipe data ini berisi 3 tipe, ada yang menggunakan varchar, kemudian integer, dan terakhir menggunakan tanggal atau date. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang relasi yang digabung-gabungkan ini T. Jadi di sini ini pusatnya transaksi pembayaran. Ini ada biaya jasa menjadi foreign key yang terkoneksi dengan transaksi service yang ada ID service, biaya jasa, nama spare part. Lalu nama spare part sendiri ini menjadi foreign key terkoneksi dengan nama spare part di tabel spare part. Jadi yang ada isinya ID spare part, nama spare part, dan harga spare part. Jadi tabel spare part connect ke transaksi service, lalu connect ke transaksi pembayaran. Lalu ada tabel admin, yaitu kita mengambil nama admin dari tabel admin yang berisikan ID admin dan nama admin. Jadi nama admin di sini kita jadikan foreign key. Lalu kita relasikan ke transaksi pembayaran. Kemudian yang terakhir tabel pelanggan. Kita mengambil nama pelanggan dari tabel pelanggan dan menjadikan nama pelanggan tersebut sebagai foreign key. Setelah semua terkoneksi, lalu kita membuat koneksi, yaitu DBC. Nah, DBC
Nah, ini kita isikan nama data source name, lalu localhost, user root, dan database-nya ini service.com, lalu kita oke. Kemudian kita tes dulu apa berhasil. Oke, connection successful. Oke, kemudian kita pindah ke VB. Kita mulai dari form admin dulu. Di sini berisikan admin, dan ini label input admin, ID admin, nama admin, dan ini text box. Kemudian ada new, save, refresh, delete, exit, dan di sini ada data grid view yang berisikan tentang ID admin dan nama admin. Setelah tadi kita mendesain form admin, kemudian sekarang pada bagian coding atau kode. Di VB ini kodenya lebih simpel daripada bahasa pemrograman yang lain dan sudah seperti terkompil secara otomatis ya. Ini yang pertama, jangan lupa untuk membuat koneksi data. Pertama, import system.data.udbc terlebih dahulu. Kemudian di bawah public class, jangan lupa menambahkan beberapa variabel untuk membuat koneksi serta mereload data dari localhost seperti ODBC connection, data reader, ODBC data adapter, dataset, data table, ODBC comment. Selanjutnya ini ke bagian koneksi atau modul koneksi. Ini subkoneksi atau modul koneksi. Jangan lupa terlebih dahulu kita buat koneksinya menggunakan variabel con yang sudah dibuat. Con sama dengan new ODBC connection, kemudian con dot connection string, kemudian sama dengan ini dsn sama dengan dbservice_com, ini terhubung dengan ODBC yang telah dibuat koneksi tadi. Kemudian ditutup dengan cons.open, ini untuk membuka koneksi. Jika close maka menutup, ini kita membuka menggunakan open. Selanjutnya pada modul atau sub simpan, ini nanti akan ditempatkan pada tombol atau pada button save. Nah, pertama kita panggil dulu modul koneksinya ini koneksi kurung buka kurung tutup. Kemudian kita buat variabel dim SQL string SQL tipe string. Ini insert into, ini into tb admin, ini tabel admin yang ada pada localhost tadi. Kemudian selanjutnya kita ambil data dari textbox, ID admin dan textbox nama admin. Nah, ini textboxnya. Pastikan pemberian nama sudah tepat, karena ini nanti yang digunakan untuk mengambil data. Jika tidak tepat maka akan terjadi sebuah error. Selanjutnya kemudian kita panggil variabel count dan SQL yang sudah dibuat untuk mengambil data dari textbox. Kemudian ini sangat penting sekali message box untuk mengetahui apakah data yang sudah disimpan berhasil atau belum, atau gagal. Nah, seperti itu. Kemudian ini subtampil untuk menampilkan data dari kolom-kolom pada localhost, khususnya pada tabel admin. Nah, ini seperti ini kodenya. Ini tampil data grid view 1, ini diambil dari ini data grid view yang sudah ditambahkan. Ini jika tidak di rename maka otomatis akan dinamai data grid view 1. Nah, ini kodenya seperti ini, .row, .clear. Selanjutnya gunakan try catch. Nah, ini biasanya untuk mengambil data pada sebuah pemrograman menggunakan try catch. Ini sama.
Pertama kita panggil koneksinya dulu. Seperti biasa, jika kita akan mengambil data atau menghapus data, jangan lupa menggunakan koneksi. Ini variabel data dipanggil data adapter, kemudian select mengambil data from tabel admin. Ini order by pengurutan dari ID admin AST ascending dari awal, dari depan. Kalau descending nanti berkebalikan dari belakang. Kemudian ditutup dengan variabel count. Jangan lupa dipanggil. Selanjutnya dt sama dengan data table. Ini kemudian data adapter.fill dalam kurung data table menggunakan for each. Ini for each menggunakan for untuk melooping data dari tabel pada data grid view. Kemudian next dt data table row.clear. Selanjutnya jangan lupa tambahkan message box untuk mengetahui apakah data sudah muncul atau gagal ditampilkan. Nah, ini pentingnya message box seperti itu. Nah, ini kemudian ini from load ya, atau from utama pada admin. Jangan lupa dipanggil modul tampil untuk menampilkan data-data dari localhost. Kemudian ini button for, ini button delete ya. Ini dilihat button for, button delete. Nah ini pada button delete diklik, kemudian kita masukkan kodenya untuk menghapus data dari database dan juga dari form admin itu sendiri. Yang pertama dim as string data grid view 1 item data grid view current row index. Nah, ini kode awalnya yang digunakan. Selanjutnya if a, variabel a, ini tadi kita buat variabel dipanggil jika a masih kosong. Ini tanda string double-nya ini berarti jika kosong, message box akan mengatakan data yang dihapus belum dipilih atau belum di checklist. Kemudian if else if ya, sekarang else if message box jika data sudah dipilih maka akan mengeluarkan message box Anda yakin menghapus data dengan tipe ID admin atau dengan kolom ID admin. Nah, selanjutnya ada message button, oke, cancel. Dan message box icon warning memunculkan ikon peringatan. Nah, selanjutnya jangan lupa jika menghapus data atau menampilkan dipanggil dulu koneksinya seperti biasa. Selanjutnya komentar delete from table admin dengan kolom ID admin. Ini masih satu kode dengan message box. Kemudian ada message box lagi yang menandakan bahwa data sudah berhasil dihapus. Ini menggunakan fungsi function VB information dan menampilkan informasi dalam string. Nah, selanjutnya ditutup atau menutup koneksi. Tadi kan ada count.open, nah, sekarang ada count.close untuk menutup koneksi. Artinya jika data sudah berhasil dihapus, maka koneksi akan ditutup, tidak dijalankan. Nah, selanjutnya terakhir dipanggil lagi subtampil untuk menampilkan data terbaru setelah data dihapus menggunakan button for, button delete. Ini selanjutnya ini ada button 2 dan 3 ini untuk refresh, satu untuk refresh, kemudian button 2 untuk save. Kodenya cukup simpel karena ini pada button 3, button refresh ini kodenya cukup memanggil dari modul tampil. Kemudian seperti yang dikatakan tadi, jika membuat modul
simpan, maka nanti akan digunakan pada button simpan. Nah, ini cukup dipanggil saja kodenya. Selanjutnya ada button keluar. Keluar ini menutup program, yang berarti VB itu menggunakan bahasa N atau teks N seperti ini. Selanjutnya button new ini untuk menghapus isi dari textbox atau mengosongkan isi dari textbox. Setelah kita buat semua ini codingnya di form admin, lalu kita langsung ke ini, kita ubah ke form admin. Oke, kita jalankan. Kita coba menginputkan admin nih. Ini 03 nama admin Edi save, menyimpan data berhasil. Kita refresh. Oke, ini di sini keluar ya. Terus kemudian kita close. Kemudian kita membuat form pelanggan seperti yang dijelaskan teman saya Zin tadi. Kita membuat koneksi dahulu. Oke, kemudian di sini perbedaan dari tab form admin yaitu di desainnya saja. Nah, sama ini ada nomor HP. Nomor HP yang kita lihat di data grid view itu menambahkan satu kolom yang kita tambahkan di sini. Row 2 ini. Ketika kita menambahkan row 2 di sini akan muncul nomor HP. Coba kita lihat seperti ini. Kita menambahkan. Kita di sini juga bisa menambahkan lagi. Oke. Nah. Oke. Sama yang di tabel admin, kita juga bisa menghapus seperti ini ya data. Tapi kita ganti dengan ID pelanggan. ID pelanggan, koneksinya dengan tabel pelanggan. Kemudian ini insert into tabel pelanggan juga kita ganti ya, jadi pelanggan sesuai dengan form pelanggan dan sesuai dengan di database ini. Oke. Kemudian kita coba run. Oke, seperti ini. Kita masukkan ID pelanggan 03. So nomor HP 089. Berhasil. Kita refresh. Oke, langsung muncul di sini. Kemudian kita pindah ke form spare part. Oke, seperti yang di pelanggan tadi, kita cukup mengganti ini saja, ID spare part, nama spare part, dan harga spare part. Dan ini data grid view juga diganti. Lalu kita memanggil ini insert into tabel spare part ini juga harus sesuai dengan yang di database. Kemudian ini juga tabel spare part dengan order by ID spare part. Oke, langsung kita coba ya. Oke, lagi spare part, tahu ya, SSD 1
1 SSD 512 GB, harga spare part atau ini 700.000. Oke, kita save, kita refresh, muncul ya SSD. Oke, kemudian kita langsung ke transaksi service, ke form transaksi service. Nah, di sini perbedaan dari form sebelumnya, kita menggunakan combo box di sini. Nah, ini combo box yang kita panggil. Oke. Bentar, ini yang combo box kita panggil dari ini combo box yang kita panggil dari tabel spare part. Koneksi ini transaksi service, diganti semua transaksi service by ID service. Nah, ini kita membuat sub tampil nama spare part, itu select nama SP from tabel spare part. Jadi kita mengambil nama dari tabel spare part. Dan jangan lupa ini menggunakan dual dan loop ini. Terus cp nama SP, item add nama SP. Nah, kita transaksi service. Oke. Start. Kita membuat ID service yang baru. Serve 3 biaya jasa. Nah, ketika kita ada pelanggan yang umpama ingin mengganti SSD, nah kisaran harganya kisaran 100.000 gitu. Jadi kita coba kasih 100.000. Nama spare partnya tadi SSD 512 GB. Kemudian kita save. Oke. Refresh. Akan muncul di sini ya. ID service biaya jasa 100.000 dengan nama spare part SSD 512 GB. Kita exit. Baik, selanjutnya pada form transaksi pembayaran atau di form terakhir yang berisi banyak sekali data dan banyak sekali komponen yang ada di sini. Pertama, untuk komponen seperti biasa tadi ada label 1 dan 2 untuk title. Kemudian pertama ada group box 1. Group box 1 berisi ID pembayaran, labelnya, dan ada text box ID pembayaran dengan nama ID pembayaran sudah di rename. Selanjutnya ada group box admin yang bertitelkan admin, kemudian berisi 2 label dan 2 text box. Yang pertama ada label ID admin, kemudian nama admin, kemudian text box-nya berisi 1 text box, satu text box dan 1 combo box. Text box pertama berisi ID admin, yang kemudian combo box-nya berisi bernama CB admin. Ini untuk mengambil nama admin dari tabel admin pada localhost. Selanjutnya group box ketiga berisikan ID service, nama spare part, biaya jasa, harga spare part, kemudian tanggal, selanjutnya total biaya. Ini ada 2 combo box dan 3 text box dan 1 text box yang berisi tanggal. Ini combo box service sesuai nama, berisi ID service untuk memanggil ID service, kemudian nanti akan generate langsung menuju biaya jasa. Nah, ini juga untuk mengambil biaya jasa, jadi nanti otomatis akan langsung muncul di sini berapa biaya jasanya sesuai dengan ID service. Kemudian ada nama spare part, ini untuk memanggil nama spare part yang diganti pada proses
pergantian spare part dalam tabel spare part. Ini juga sama, setelah dipanggil nama spare partnya akan muncul harga spare partnya pada text box harga spare part. Selanjutnya ada tanggal, ini untuk memilih tanggal waktu transaksi itu terjadi. Kemudian ada text box terakhir, text box total biaya. Ini berisikan jumlah dari text box biaya jasa ditambahkan dengan text box harga spare part. Nah, nanti akan otomatis tergenerate di sini berapa jumlahnya. Kemudian ada grup box pelanggan, ini yang berisikan nama pelanggan atau dari owner pemilik laptop yang sedang diservis tersebut. Berisikan 3 label, 2 text box beserta 1 combo box. Nah, ini nama pelanggannya ini berisikan combo box, nanti akan memanggil nama pelanggan kemudian tergenerate langsung dengan 2 text box dari ID text box dan nomor HP text box. Nah, seperti ini. Kemudian ada button, ini ada 6 seperti tadi, new, refresh, exit, save, delete. Yang button tambahan terakhir ini untuk print. Nanti button print ini langsung menuju pada form report. Jadi nanti jika diklik otomatis form report akan berjalan. Selanjutnya kita masuk ke kode. Pertama seperti biasa, import dulu sistem data ODBC-nya untuk mengakses ODBC konektor. Nah, seperti tadi ada dim atau variabel-variabel yang dibutuhkan, mulai dari connection, data reader, data adapter, data set, data table, dan ODBC command. Yang pertama ini ada modul tampil di data grid view 1 seperti yang sudah muncul pada form pembayaran. Dan jangan lupa dipanggil koneksinya, koneksi, kemudian ODBC adapter, data adapter ini select from, mengambil data dari tabel trans pembayaran pada localhost. Kemudian order, pengurutan dari atau pengambilan dari kolom ID pembayaran dengan urutan ascending atau dari kecil. Kemudian kemudian dipanggil variabel dt, new sama dengan new data table. Kemudian data adapter fill dalam kurung data table. Nah, selanjutnya menggunakan for each seperti biasa, row berisikan jumlah row banyak, berisi jumlah banyak row. Nah, in dt row ini menggunakan fungsi dari array ya, atau tipe dari array. Array itu dimulai dari 0, tidak dimulai dari 1. Nah, jadi pastikan dimulai dari 0, 0, 1, 2, karena berisi 8, maka berakhiran dengan 7, row 7, row ke-7. Nah, setelah selesai, setelah dipanggil, kemudian dt row clear seperti biasa. Selanjutnya tambahkan catch untuk mengetahui apakah data berhasil ditampilkan atau gagal. Nah, seperti ini. Kemudian ini modul koneksinya berada di sini di bawah modul tampil. Kemudian modul simpannya ini sama seperti tadi, simpan, jangan lupa dipanggil koneksi, dan membuat variabel SQL insert into pembayaran value. Nah, ini kemudian berisi text box dan combo box yang akan diambil datanya untuk menyimpan ke database localhost. Ini yang paling beda ini pada format tanggal ya. Ini paling beda di sini karena ini untuk menyimpan tanggal. Jadi menggunakan format dalam kurung tanggal.value, urutannya dari tahun dulu. Year, kemudian month, dan day. Nah, ini urutannya seperti ini. Jika kita mengakses text box tanggal. Ini selanjutnya ada komponen, 7 komponen lainnya seperti yang ada pada form, ada pembayaran, tabel jasa
Text box biaya jasa, harga spare part, dan lain-lain sesuai dengan form pada di sini. Selanjutnya ini di sini ada berbagai macam sub tampil untuk karena ini form ini terhubung dengan database lainnya. Jadi diperlukan yang pertama untuk mengambil ID service. Ini pertama CM dipanggil fungsi comment, kemudian new divisi comment, select. Ini mengambil kolom ID service dari tabel transaksi service. Kemudian CMD execute rider ini untuk mengeksekusi dari pengambilan data tersebut. Kemudian ini CB service ini berada di sini ya, sesuai dengan text box combo box pada label ID service. Nah, selanjutnya ada menggunakan looping ya, menggunakan do while, menggunakan while loop. Ini ada CB service.item add dir.item ID service. Nah, kemudian seperti biasa diakhiri dengan ensub untuk mengakhiri modul. Ini selanjutnya ada tabel nama SP, nama spare part. Ini sama fungsinya, yang membedakan cuma pada ini mengambil kolom dari nama spare part dari tabel spare part. Ini dengan CBSP ini untuk combo box yang akan dipanggil datanya nanti. Nah, kemudian pengurutan itemnya dari nama spare part, mengambil data nama spare part. Selanjutnya tabel admin, ini memanggil nama admin. Nah, seperti ini kolomnya, select kolom nama admin dari tabel admin. Nah, ini CB admin, combo box yang digunakan untuk menampilkan sesuai dengan label. Ini data yang dipanggil adalah nama admin. Dan pelanggan sama fungsinya, yang juga kodenya yang membedakan pada nama pelanggan, select kolom nama pelanggan dari tabel pelanggan. Kemudian ini combo boxnya yang dipakai CB pelanggan, CB PLG, datanya nama pelanggan. Nah, ini selanjutnya pada form load ya, ini form load atau form utama. Ini berisikan modul-modul yang digunakan untuk menampilkan data. Ada modul tampil seperti yang di atas tadi, kemudian ada modul admin. Nah, dipanggil dengan nama tampil admin karena nama modulnya tampil admin. Kemudian nama yang ketiga ada tampil ID service, kemudian nama spare part, dan terakhir pemanggilan modul nama pelanggan, tampil nama pelanggan. Nah, ini selanjutnya ini kode dalam combo box ya, dalam combo box pada CB admin, karena nanti untuk menggenerate atau langsung memasukkan data ke dalam text box biaya jasa. Jadi caranya seperti ini, kita klik dulu. Nah, nanti akan otomatis tergenerate pada CB service atau combo box service. Ini untuk caranya seperti ini. Panggil dulu CMD comment, kemudian select run service dari ID service. Kemudian dan ini combo box service-nya ya, dipanggil kemudian. Nah, kemudian terakhir ditutup dengan connection. Nah, ini menggunakan if dr data reader .hashrow dan then dimasukkan ini text box yang akan dimasukkan data dari localhost melalui combo box service. Nah, ini kita panggil dulu text box-nya, kemudian kita panggil itemnya atau kolomnya, yang kolomnya adalah biaya jasa. Kemudian else
Jika mungkin datanya sudah tidak ada atau sudah hilang, maka akan tampil message box edit service tidak ada. Ini kemudian ini ada miliknya kelompok admin, dia dipanggil untuk mengambil ID admin, karena yang dipanggil adalah nama adminnya dulu. Nama admin kemudian nanti akan tergenerate otomatis pada text ID admin. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada box spare part, sama kodenya kurang lebih, yang membedakan hanya pada pemanggilan. Ini yang dipanggil text tabel spare part dengan kolom nama spare part. Nah, ini kemudian dipanggil TB spare part atau combo box spare part. Ini kemudian data yang diambil dari localhost melalui combo box spare part adalah harga spare partnya. Nah, yang di sini nanti generate ke sini. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ini ada penjumlahan pada text box spare part. Gitu. Nah, di sini ini penjumlahan dari biaya jasa dan harga spare part. Untuk penjumlahan seperti biasa menggunakan biaya membuat variabel dulu. Variabel biaya jasa dengan tipe datanya integer, kemudian harga spare part tipe data integer, kemudian dengan biaya karena menggunakan angka yang cukup banyak menggunakan tipe double. Selanjutnya pada biaya jasa kita panggil variabelnya dulu, biaya jasa sama dengan cin atau convert dengan integer, karena tadi tipenya string ya, string di convert ke integer. Nah, ini kemudian text box-nya, lokasi text box biaya jasa atau nama text box-nya. Kemudian ada harga tadi sama karena tipenya string, di convert lagi menjadi integer. Kemudian ada text box, nama text box-nya, harga spare part. Selanjutnya ini variabel terakhir biaya total. Nah, karena tadi tipenya sudah integer, berubah jadi integer, sekarang dikembalikan lagi ke string supaya tidak terjadi error. Nah, convert ke string. Dan biaya jasa ini sama dengan diambil dari text box biaya jasa, kemudian harga SP diambil dari text box harga SP sesuai dengan variabel. Kemudian terakhir ada penjumlahan ditambahkan, kita panggil dulu lokasi nama text box-nya biaya total. Nah, ini namanya text box biaya total. Selanjutnya sama dengan tinggal dipanggil saja, setelah dipanggil text box-nya dipanggil variabelnya. Nah, cukup mudah seperti itu. Jadi saya akan menjelaskan tentang CB pelanggan. Nih, CB pelanggan di sini. Nah, kita mengambil data dari tabel pelanggan. Nah, oke. Nah, yang kita ambil itu adalah ID pelanggan dan nomor HP. Nah, jika tidak ada, nanti akan muncul message box Ganti. SP. Oh, ini belum diganti, saya ganti. Berarti ini nama pelanggan tidak ada. Oke, jadi seperti itu. Lanjut ke ini button 2. Button 2 adalah ini. Button 2 ini save, simpan. Nah, lalu kita sub simpan. Ini simpan ya. Kemudian ini tampil button 3. Button 3 refresh, oke. Lalu kemudian di button 4 klik. Button 4 klik. Itu ini delete ya. Nah, kita jika kita belum memilih
memilih data yang kita hapus, nanti akan muncul message box. Ya, muncul data pelanggan yang dihapus belum dipilih. Kemudian ketika kita sudah memilih data tersebut dan kita ini akan muncul Anda yakin menghapus data dengan ID pembayaran yang tertera di data. Lalu ketika kita oke, akan muncul menghapus data berhasil. Oke, kemudian ini untuk button 1. Button 1 new. Ya. Button 1 ini adalah new untuk membuka lembaran baru ya, berarti yang lembaran kosong. Ini seperti ini. Kemudian ada button 6. Ya, button 6 di sini sendiri adalah print. Nah, dan print tersebut ada form report visible true. Jadi akan tersambung pada form report. Form report. Selanjutnya ini adalah form terakhir, yaitu form report. Ini yang berisi laporan dari yang terhubung dari form transaksi pembayaran. Untuk isinya, pertama desainnya tambahkan dulu report viewer yang ada di toolbox, bisa dicari, tidak usah di rename ya, cukup namanya default saja, report viewer 1. Kemudian ada dua button exit untuk menutup program dan save untuk menyimpan. Selanjutnya pada codingan pada form report ini tadi kan cuma memakai satu import. Nah, untuk tambahan reporting atau form report memerlukan tambahan satu lagi, Microsoft import microsoft.reporting.winform. Nah, selanjutnya seperti biasa menambahkan koneksi, membuat koneksi yang terhubung dengan ODBC, kemudian dari ODBC terhubung dengan localhost dan PHP admin MySQL. Nah, seperti itu. Selanjutnya modul simpan. Nah, ini berbeda penulisannya dari form-form sebelumnya karena kita mengambil komponen-komponen atau text box, label dan lain sebagainya, combo box dari form transaksi pembayaran. Nah, jadi awal penulisannya seperti ini. Kita panggil dulu lokasi formnya. Lokasi formnya di mana? Atau nama formnya. Kemudian dot, baru nama komponen. Nah, seperti itu. Aturannya seperti itu. Kita panggil dulu formnya yang akan diambil komponennya. Nah, seperti ini, seperti biasa tadi. Kemudian ini pada form tanggal kan tadi pada form transaksi menggunakan format. Di sini cukup dipanggil saja. Tadi pada text box tanggal sudah diganti nama menjadi tanggal. Nah, jadi dipanggil saja .text seperti yang lainnya. Tidak perlu menggunakan format lagi. Selanjutnya ada CMD comment, SQL dan connection. Seperti biasa menggunakan try catch untuk mengetahui apakah data berhasil disimpan atau tidak. Nah, kemudian ini pada form load. Form load ini berisi parameter ya, ini report parameter yang ditambahkan pada report data. Nanti penjelasan selanjutnya pada report data. Ini saya jelaskan terlebih dahulu pada bagian ini. Nah, ini nanti akan otomatis tertambah. Jadi ini tak perlu diketik manual. Nah, ini parameternya nanti kita buat parameter dulu di sini namanya. Kemudian kita panggil komponennya .id pembayaran, text box biaya jasa, combo box, nah dan lain-lain sesuai komponen pada form transaksi pembayaran. Kemudian tambahkan ini atau ini biasanya sudah terdefault otomatis akan ada.
Ini dot report viewer 1, ini sesuai dengan nama report viewer. Sama, di bagian bawahnya pada lokal report set parameternya juga sama, report viewer 1. Karena kita tidak mau rename report viewer pada form report. Selanjutnya pada button simpan, cukup dipakai saja modul simpan, kemudian button 2 cukup dengan exit atau end. Nah, selanjutnya untuk menambahkan data, kalau aturan pertama membuat project dulu add Windows Form, ini sebagai saya contohkan jika membuat form reporting. Sama ini pilih bagian reporting. Nah, kemudian pada bagian pilih, kemudian beri nama, kemudian add. Nanti akan muncul sebuah form blank kosongan yang belum ada data sama sekali. Untuk pertama kali, yang pertama perlu dilakukan adalah menambahkan dataset. Nah, ada bagian sini. Contohnya jika kita mau menambahkan dataset baru, add dataset, pilih. Ini kan sudah di set 1, kemudian kita pilih new jika kita menambahkan baru. Nah, seperti ini kita pilih database. Nah, seperti ini, kemudian new connection. Nah, ini tinggal dipilih saja database-nya. Ini database dari ODBC connection ya, jadi tidak langsung dari localhost yang sudah terdaftar pada ODBC. Nah, seperti itu. Kemudian jangan lupa test connection. Oke. Nah, seperti itu nanti akan muncul dataset 2, kemudian ada tabelnya. Muncul tabelnya di sini yang akan digunakan. Nah, seperti itu, cukup mudah. Selanjutnya ini ada kolom, berisi 8 kolom. Ini karena tidak ada label, di sini boleh menggunakan tag box sebagai label untuk memberi nama judul pada form report. Kemudian bisa gambar logo dari komputer. Ini kan sebagai laporan transaksi. Dengan cara menambahkan tabelnya, insert tabel. Nah, ini tinggal pilih, nanti kemudian diberi nama usernya. Kemudian untuk menambahkan datanya cukup mudah, tinggal pilih saja, dipilih. Nanti akan jika sudah membuat dataset otomatis akan muncul di sini. Nah, cukup mudah. Nah, tinggal dipilih saja tipenya. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu parameter. Nah, ini jika belum membuat ini tidak bisa berjalan komputernya. Nah, nama di sini itu harus dicentang allow blank value, jadi diperbolehkan nilainya kosong atau string kosong. Nah, nama di sini harus sama dengan yang di sini pada form report VB. Nah, mulai dari ID pembayaran, biaya jasa, harga spare part, nah, dan lain-lain harus sama yang ada pada dalam string ini. Nah, datanya harus sama. Kemudian kita tambahkan sesuai dengan data yang kita pakai. Ada 8 data, berarti ada 8 set parameter. Nah, selanjutnya jika sudah membuat seperti ini, kita kembali ke form report VB ya. Ini dipilih. Ini ada panah kecil kanan. Nah, ini pilih pada reporting yang sudah dibuat. Nah, seperti ini, pilih pada reporting. Nah, nanti akan otomatis muncul. Selanjutnya untuk menjalankan form ini supaya terhubung dengan form transaksi pembayaran, maka pada button print ini ya, pada button mencetak ini ditambahkan form report.
kita panggil form report, kemudian visible sama dengan true untuk membuka form report yang sudah dibuat. Kita contohkan jalannya, kita coba running. Selanjutnya kita coba klik pada button print. Nah, ini akan otomatis berjalan form reportnya. Jadi seperti itu pembuatan form reportnya. Sudah selesai. Ini bisa juga dicetak dalam bentuk dokumen, ada pilihan Excel, PDF atau Word. Kali ini berisi berupa laporan ya, laporan dari transaksi pembayaran. Oke, kemudian ini saya akan coba memasukkan transaksi pembayaran yang baru ya. Ini animal speknya 60, pelanggannya Jesus. Oke, kita save. Berhasil. Oke, kita refresh, udah muncul ya. Biaya jasa 120.000, harga spare part 700.000, total biayanya 800.000, nama admin Edi, nama pelanggan Jiso, tanggalnya tanggal 9, dan diservisnya servis 3. Oke. Setelah membuat berbagai komponen dan beberapa form komponen yang berisi admin, spare part, service, pelanggan, dan transaksi pembayaran. Sekarang pembuatan form menu. Form menu menggunakan isi berupa menu strip yang diisikan dengan 5 menu: admin, spare part, admin yang terhubung dengan form admin, form spare part terhubung dengan form spare part, dan service terhubung dengan form service. Selanjutnya ada menu pelanggan terhubung dengan form pelanggan. Kemudian terakhir ada menu transaksi pembayaran yang terhubung dengan form transaksi pembayaran dan form report. Dan juga di sini ada logo dari Ray Computer dan label sebagai titel. Untuk di sini codingnya sendiri seperti ini. Pada bagian menu admin, kita cukup mengetikkan form tujuan atau nama form yang akan dituju dan menggunakan .show dialog, atau juga bisa menggunakan .visible sama dengan true juga bisa. Nah, ini milik form admin, kemudian form spare part, form transaksi service, form pelanggan, dan terakhir form transaksi pembayaran. Dan juga pada form lainnya ada perubahan pada button exit. Sebelumnya menggunakan kode N, sekarang menggunakan kode me.close supaya form menu tidak ikut tertutup seperti form yang dibuka dari menu. Atau form lainnya juga sama, terdapat perubahan pada button exit. Dan juga pada form report di sini juga menggunakan perubahan pada button exit. Selanjutnya untuk menjalankannya cukup diarahkan sekali saja, dan sebelumnya kan harus diarahkan secara manual mengunduh form startup dari properties project. Sekarang tinggal diarahkan pada form menu, kemudian tinggal dipilih saja form admin, dia akan muncul seperti ini. Nah, kemudian pada spare part juga sama. Nah, karena sudah button exit sudah diganti dengan me.close, jadi tidak menutup semua form yang sedang berjalan, seperti pada form menu tidak ikut tertutup. Nah, sekarang kita coba pada form report. Nah, sudah berjalan. Nah, ini coba kita close. Nah, jangan tertutup, hanya form reportnya saja, form transaksi pembayarannya tidak tertutup. Ya, mungkin itu saja. Oke.
Jadi, ini hasilnya ya. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan, mungkin masih banyak kekurangannya di aplikasi ini. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.